Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Oktavia dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1 dengan NIM 20144013. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian beserta fungsi dari sistem muskuloskeletal. Di sini ada 4 gambar. Saya akan menjelaskan gambar yang pertama. Bagian ini dinamakan frontalis. Otot frontalis ini berfungsi untuk mengangkat alis mata. Posisinya terletak di alis. Selanjutnya yaitu orbicularis oculi. Otot ini berfungsi untuk menutup kelopak mata. Posisinya terletak di kelopak mata. Selanjutnya yaitu orbicularis oris. Otot ini berfungsi untuk mengkerutkan bibir. Selanjutnya yaitu sternocleidomastoid. Otot ini berfungsi untuk mengiringkan kepala. Selanjutnya yaitu trapezius. Otot trapezius ini berfungsi untuk memperkuat bahu. Selanjutnya yaitu deltoid. Deltoid ini berfungsi untuk melakukan suntikan intramuskuler. Selanjutnya yaitu pectoralis major. Otot ini berfungsi untuk memutar lengan. Selanjutnya yaitu bicep. Otot bicep ini berfungsi untuk menggerakkan lengan. Selanjutnya, obliquus externus abdominus. Otot ini berfungsi untuk menekan perut, mengangkat pelvis ke atas, serta membantu rotasi toraks pada sisi yang berlawanan. Selanjutnya yaitu brachioradialis. Otot ini berfungsi untuk memberikan fleksi pada siku dan pronasi pada siku. Selanjutnya yaitu rectus abdominus. Otot ini berfungsi untuk mengempiskan dinding perut. Selanjutnya yaitu iliopsoas. Iliopsoas ini berfungsi untuk fleksi dan fleksi spina pada area lumbar. Selanjutnya yaitu quadriceps femoris. Quadriceps ini berfungsi untuk menekuk pinggul dan meluruskan lutut. Selanjutnya yaitu peroneus. Peroneus ini berfungsi untuk melengkungkan kaki. Selanjutnya yaitu tibialis anterior. Tibialis anterior ini berfungsi untuk mengangkat kaki. Kita ke gambar yang kedua. Tadi bagian arterior, sekarang bagian posterior. Ini dinamakan occipitofrontalis. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan kulit kepala dan menciptakan kerut miring di dahi. Selanjutnya yaitu tricep. Otot tricep berfungsi untuk menggerakkan lengan. Selanjutnya yaitu gluteus maximus. Gluteus maximus ini berfungsi untuk meluruskan pinggul. Selanjutnya yaitu semitendinosus. Semitendinosus berfungsi untuk melakukan gerakan fleksi pada kaki di lutut. Selanjutnya yaitu semimembranosus. Otot ini berfungsi untuk membantu meluruskan sendi pinggul dan melenturkan sendi lutut. Selanjutnya yaitu biceps femoris. Berfungsi untuk melenturkan kaki dan menekuk pada bagian lutut. Selanjutnya yaitu gastrocnemius. Bagian ini berfungsi untuk mengangkat tumit dan menekuk lutut. Selanjutnya yaitu soleus. Soleus ini berfungsi sebagai plantar flexor yang kuat pada sendi pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu trapezius. Trapezius berfungsi untuk memperkuat bahu. Selanjutnya yaitu deltoid. Deltoid berfungsi untuk melakukan suntikan intramuskuler. Selanjutnya yaitu infraspinatus. Berfungsi untuk melakukan gerakan memutar pada bahu dan meregangkan bahu. Selanjutnya yaitu latissimus dorsi yang berfungsi untuk memperkuat punggung. Selanjutnya yaitu extensor carpi ulnaris. Extensor ini berfungsi untuk pergerakan pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu gluteus medius. Gluteus medius ini berfungsi untuk menjaga keselarasan panggul
ketika melakukan gerakan melompat, mendarat, dan menendang. Selanjutnya yaitu gracilis. Gracilis ini berfungsi sebagai fleksor persendian paha, edukator kaki belakang, bahkan ekstensor persendian lutut. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang ketiga. Ini gambar yang ketiga. Ini dinamakan tulang dahi. Tulang dahi berfungsi untuk melindungi otak dan menjaga isi tengkorak. Selanjutnya yaitu tulang belakang bagian leher. Tulang ini berfungsi untuk menopang kepala dan badan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tulang dada. Tulang dada berfungsi melindungi organ dada dari cedera. Selanjutnya yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya. Selanjutnya yaitu tulang panggul. Tulang panggul berfungsi sebagai penyangga organ di area perut. Selanjutnya yaitu tulang kelangkang. Tulang kelangkang berfungsi sebagai penopang tubuh. Selanjutnya yaitu korsix. Korsix berfungsi menggerakkan dan menguatkan kita dalam posisi duduk. Selanjutnya yaitu obturator foramen. Obturator foramen ini berfungsi sebagai terapi proplas. Selanjutnya yaitu tulang duduk. Tulang duduk berfungsi menyangga tulang-tulang di sekitar panggul. Tulang selangka. Tulang selangka ini berfungsi mencegah terjadinya dislokasi pada bahu. Selanjutnya yaitu tulang lengan atas. Tulang lengan atas berfungsi sebagai titik penyisipan otot yang membentuk korset bahu. Selanjutnya yaitu tulang pengumpil. Tulang pengumpil berfungsi sebagai penyusun kerangka lengan bawah. Selanjutnya yaitu tulang hasta. Tulang hasta ini berfungsi membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan berfungsi juga menghubungkan lengan atas dan pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk membantu pergerakan jari-jari. Selanjutnya yaitu tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai penghubung antara pergelangan tangan dengan tulang jari. Selanjutnya yaitu tulang jari tangan. Tulang jari tangan berfungsi sebagai pembentuk struktur jari. Selanjutnya yaitu tulang paha. Tulang paha berfungsi sebagai tumpuan bagi seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu tulang lutut. Tulang lutut berfungsi untuk menekuk dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya yaitu tulang kering. Tulang kering berfungsi sebagai penyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu tulang betis. Tulang betis berfungsi memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Selanjutnya yaitu tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki ini berfungsi memungkinkan terjadinya gerakan yang akan kita lakukan atau memungkinkan terjadinya gerak. Selanjutnya yaitu tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki berfungsi menopang berat tubuh dan membantu gerak tubuh. Selanjutnya yaitu tulang jari kaki. Tulang jari kaki ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat kita berjalan. Kita masuk ke gambar yang keempat. Baiklah, ini dinamakan tulang parietal. Tulang ini berfungsi untuk mengendalikan sensasi. Selanjutnya yaitu tulang oksipital. Tulang oksipital berfungsi membantu perputaran kepala. Selanjutnya yaitu aksis. Aksis ini berfungsi menyusun proses tubuh. Selanjutnya clavicle. Ini berfungsi sebagai
pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas. Selanjutnya yaitu tulang dada. Tulang dada ini berfungsi melindungi organ-organ penting. Selanjutnya yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi melindungi organ-organ penting juga. Selanjutnya pars serifs. Pars serifs ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh. Selanjutnya yaitu tulang panggul. Tulang panggul berfungsi sebagai penyangga organ di area perut. Selanjutnya yaitu sacrum. Sacrum ini berfungsi sebagai tempat dasar menyatunya tulang punggung. Selanjutnya, coccyx. Ini berfungsi menggerakkan dan menguatkan posisi pada saat kita duduk. Selanjutnya yaitu tulang duduk. Tulang duduk berfungsi menyangga tulang-tulang di sekitar panggul. Bagian ini dinamakan simfisis pubis. Simfisis pubis ini berfungsi memudahkan keluarnya kepala bayi pada saat persalinan. Selanjutnya yaitu tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki ini berfungsi untuk menopang tubuh dan membantu gerak tubuh. Selanjutnya yaitu bagian ini atlas yang berfungsi untuk menjaga tulang kepala supaya tetap tegak. Bagian ini tulang selangka. Tulang selangka berfungsi untuk mencegah terjadinya dislokasi pada bahu. Selanjutnya yaitu tulang scapular atau scapular spine. Tulang ini berfungsi menyokong pergerakan. Selanjutnya yaitu tulang belikat. Tulang belikat berfungsi untuk menyokong pergerakan bahu. Selanjutnya yaitu tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini berfungsi sebagai titik penyisipan otot yang membentuk korset bahu. Selanjutnya yaitu tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini berfungsi sebagai penyusun kerangka lengan bawah. Selanjutnya yaitu tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai penghubung antar pergelangan tangan dengan tulang jari. Selanjutnya yaitu tulang jari tangan. Tulang jari tangan berfungsi sebagai pembentuk struktur jari. Selanjutnya yaitu tulang paha. Tulang paha berfungsi sebagai tumpuan. Selanjutnya yaitu tulang lutut. Tulang lutut berfungsi untuk menekuk dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya, tulang kering. Tulang kering ini berfungsi sebagai penyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki. Selanjutnya, tulang kering. Tulang kering berfungsi untuk penyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki. Selanjutnya itu tulang betis. Tulang betis berfungsi memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Dan yang terakhir yaitu tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki ini berfungsi untuk melakukan gerakan pada kaki. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.